Ternyata Nabi Adam diusir dari dunia bukan semata-mata karena memakan buah huldi. Selama ini kita salah. Nabi Adam bukan diusir karena buah huldi. Terus apa dong? Di awal penciptaan alam semesta, ketika langit dan bumi telah terbentuk dengan segala keindahannya, Allah berkehendak menciptakan makhluk yang berbeda dari yang lain. Makhluk ini akan memikul amanah besar sebagai khalifah di bumi. Dari tanah yang sederhana, yang sering diinjak dan dianggap hina, Allah membentuk sosok manusia pertama. Tanah itu dibentuk dengan kehendaknya, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Seketika itu, jasad yang sebelumnya tak bernyawa menjadi hidup. Dialah Nabi Adam, manusia pertama, awal dari seluruh umat manusia. Dari dirinya, sejarah panjang peradaban dimulai. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Nabi Adam dijuluki sebagai Abu al-Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan proses dan tahapan penciptaan manusia pertama itu, mulai dari tanah hingga menjadi manusia yang bernyawa. Semua proses itu telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Itulah awal mula penciptaan manusia menurut Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam diusir dari dunia bukan semata-mata karena memakan buah huldi. Selama ini kita salah. Nabi Adam bukan diusir karena buah huldi. Terus apa dong? Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menciptakan manusia pertama, Nabi Adam. Sebuah kisah yang penuh hikmah dan menunjukkan keistimewaan manusia. Awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat. Quran Surat Syad 38-71. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Allah memperkenalkan niatnya untuk menciptakan manusia. Dimulai dari tanah yang sederhana. Para malaikat pun terkejut dan bertanya. Quran Surat Al-Baqarah 2:30. Artinya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu seorang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan menyucikan engkau. Malaikat khawatir manusia akan menimbulkan kerusakan, karena mereka tahu manusia lemah. Allah menjawab dengan penuh hikmah. Quran Surat Al-Baqarah 2:30. Artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Allah tahu sesuatu yang tidak diketahui malaikat. Manusia kelak akan memiliki keistimewaan dan amanah besar, menjadi khalifah di bumi. Kemudian, Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah 2:31. Artinya, dan Allah mengajarkan Adam nama-nama, benda, semuanya. Dengan ilmu ini, Adam mengenal dunia, menyebut nama benda, dan memahami hakikat ciptaan Allah. Inilah awal manusia menjadi makhluk berpikir dan memimpin di bumi. Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Namun, hanya iblis yang menolak karena kesombongan. Quran Surat Al-A'raf 7:11. Artinya, maka bersujudlah malaikat semuanya, kecuali iblis. Ia tidak termasuk yang bersujud. Dari kisah ini, kita belajar beberapa hal penting. Allah menciptakan manusia dari tanah. Sederhana tapi istimewa. Malaikat menentang karena manusia bisa berbuat salah. Tapi Allah memiliki hikmah tersendiri. Manusia diberi ilmu dan kemampuan unik sebagai tanda keistimewaannya. Malaikat diperintahkan sujud sebagai penghormatan. Namun iblis menolak karena kesombongan. Intinya, manusia diciptakan dengan kehendak Allah. Memiliki ilmu, amanah besar, dan peran sebagai khalifah di bumi. Tahap-tahap penciptaan Nabi Adam, manusia pertama.
dari tanah hingga diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap pertama, diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Ali Imran 3:59. Artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah dia. Ayat ini menjelaskan analogi Nabi Isa dengan Nabi Adam yang sama-sama diciptakan tanpa seorang bapak maupun ibu. Hadits sahih dari Abu Hurairah juga menjelaskan, artinya, kalian semua adalah anak cucu Adam. Dan Adam terbuat dari tanah. Abu Dawud Tirmidzi. Tahap kedua, tanah dicampur air. Pada tahap kedua, tanah dicampur air sehingga lembek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran Surat Syad 38:71. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Tahap ketiga, tanah liat kering dan kuat. Tahap ketiga, tanah berubah menjadi liat yang kering dan keras. Allah berfirman, Quran Surat Asy-Syafaat 37:11. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat yang keras. Tahap keempat, tanah hitam, berbau, dan kering. Tahap ini, tanah menjadi hitam, berbau tidak enak, berubah bentuk dan kering. Allah berfirman, Quran Surat Al-Hijr 15:28. Artinya, sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Tahap kelima, tanah kering seperti tembikar. Tahap kelima, tanah kering menghasilkan suara saat diketuk. Allah berfirman, Quran Surat Ar-Rahman 55:14. Artinya, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tahap keenam, bentuk Adam dan ditiup ruh. Tahap keenam, Adam sudah dibentuk menjadi wujud manusia dan diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Qs Al-Araf 7:11. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Inilah tahap finalisasi penciptaan manusia pertama. Tanah yang sebelumnya keras dibentuk menjadi tubuh Adam, dan ruh ditiupkan ke dalamnya. Malaikat diperintahkan sujud, sedangkan iblis menolak karena kesombongan. Penciptaan Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Adam. Meskipun Adam lahir sebagai manusia pertama, Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Ketika Adam menikahi Hawa, Allah memerintahkan Adam memberikan mahar berupa syalawat kepada Nabi Muhammad. Ini membuktikan eksistensi Nabi Muhammad meski secara fisik belum tampak. Pernikahan di surga. Pernikahan Adam dan Hawa dilaksanakan di surga. Karena sejak diciptakan, Nabi Adam diletakkan Allah di sana. Tapi, apakah surga ini sama seperti surga akhirat bagi orang beriman? Menurut Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, surga yang dihuni Adam dan Hawa bukan surga pembalasan. Surga pembalasan diberikan setelah proses hisab. Sedangkan surga Adam adalah tempat fasilitas lengkap untuk ujian dan pelajaran. Perbedaan surga Adam dengan surga pembalasan. Pertama, di surga ini, ada taklif atau perintah. Adam harus menikah dengan mahar dan dilarang mendekati satu pohon tertentu. Kedua, ada godaan setan. Berbeda dengan surga pembalasan yang bersih dari gangguan setan. Allah menguji Adam dan Hawa dengan aturan penting. Memberi kekuasaan memilih, serta perintah, lakukan ini, dan jangan lakukan itu. Sebagaimana berlaku untuk semua utusan Allah. Perintah dan larangan di surga. Allah berfirman, An Surat Al-Baqarah 35. Artinya, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Namun, ada larangan.
Quran Surat Al-Baqarah 35, artinya, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Menariknya, diksi pada Al-Quran berbeda, untuk makan diperintahkan wakula, kalian berdua. Sedangkan larangan menggunakan wala takraba, jangan mendekati. Ini menunjukkan manusia tidak langsung bermaksiat. Benih kemaksiatan muncul setelah mendekat, baru kemudian terjerumus. Pelajaran dari larangan. Contoh larangan mendekat zina Quran Surat Al-Isra 32. Artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Para ulama menjelaskan, mendekati zina dimulai dari melihat lawan jenis, bersentuhan, berpelukan, dan lain-lain. Larangan mendekat berarti mencegah awal benih maksiat. Sama halnya dengan larangan Adam dan Hawa mendekati pohon terlarang. Bukan dilarang langsung memakannya. Kesimpulan. Dari kisah ini kita belajar, pertama, Nabi Adam dan Hawa menempati surga sebagai tempat ujian, bukan surga pembalasan. Kedua, Allah memberi perintah dan larangan untuk mengajarkan tanggung jawab dan kesadaran akan dosa. Ketiga, benih maksiat muncul dari langkah awal mendekati, bukan langsung melakukan. Keempat, pernikahan Adam dan Hawa mengandung hikmah dan mahar berupa shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Adam dan buah huldi. Banyak yang menyayangkan peristiwa terusirnya Nabi Adam dari surga karena terpedaya dengan bujuk rayu setan. Dapat dibayangkan seandainya kejadian tersebut tidak terjadi, maka hingga kini umat manusia akan berada di surga, bukan di bumi. Dan ternyata, keresahan sekaligus penasaran akan kejadian tersebut juga ada di benak Nabi Musa. Lantaran dalam sebuah kesempatan bisa bertemu dengan Nabi Adam, maka hal tersebut dikonfirmasi. Cerita akan hal tersebut disampaikan KH Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam sebuah kajian Islam yang diunggah channel YouTube Kalam Kajian Islam. Saat dipertemukan dengan Nabi Adam, yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Musa adalah melabrak Nabi Adam, ungkap Gus Baha. Saat itu, Nabi Musa mempertanyakan sekaligus menyalahkan Nabi Adam yang memakan buah huldi dengan Ibu Hawa. Hingga akhirnya, Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan manusia pun hidup di bumi seperti yang terjadi sampai sekarang. Dalam perdebatan itu, Nabi Musa berpendapat jika Nabi Adam dan Ibu Hawa tak memakan buah huldi, bukan tak mungkin manusia akan hidup damai di surga. Hal itu kemudian mendapatkan jawaban dari Nabi Adam. Dengan halus, Nabi Adam menyebut jika kisah yang terjadi merupakan kalamullah dan sudah tercatat jauh hari. Nabi Adam pun menerangkan bagaimana kisahnya itu tercatat selama 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Kesalahan yang sudah tercatat dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian oleh Nabi Adam dipertegas melalui kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Di dalamnya juga dijelaskan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi ketika bumi dalam kondisi amburadul. Kemudian perdebatan itu pada akhirnya dimenangkan Nabi Adam, terang Gus Baha. Dalam berbagai kesempatan, Gus Baha menyebut jika pemahaman masyarakat akan kisah Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah huldi perlu mendapat perhatian. Karena jika dibiarkan, secara langsung akan menjustifikasi Nabi Adam juga tergoda oleh bujuk rayu setan. Gus Baha dalam sebuah kajian di Pasuruan pada 2018 lalu menegaskan bahwa Nabi Adam adalah korban sumpah atas nama Allah, bukan korban godaan setan yang lemah. Hal itu dijelaskan melalui berbagai hadits dan kitab yang mengisahkan tentang Nabi Adam. Ketika beliau ditanya Allah kenapa memakan buah yang dilarang, Nabi Adam menjawab, "Demi Allah, saya tidak pernah menduga ada orang berani berbohong atas nama." Terang Gus Baha. Dia menyebut jika Nabi Adam tak tergoda dengan setan,
melainkan telah mendengar nama Allah dalam sumpah setan. Itu sebabnya, Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah huldi dan tak pernah mengira jika itu adalah sumpah palsu setan. Di kesempatan lain, Gus Baha menjelaskan bahwa hal tersebut sama seperti kalau kita dipanggil seseorang yang memang dihormati. Umpama saya dipanggil, apakah kemudian akan bertanya apakah benar bahwa Mbak benar memanggil? Katanya memberikan tamsil. Dengan demikian, Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah tersebut justru menunjukkan kepercayaan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi berbeda kasusnya kalau ternyata setan melakukan muslihat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumpah serapah untuk meyakinkan pasangan tersebut. Jabal Rahmah, bukit di Arafah yang menjadi saksi pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah sekian lama terpisah. Banyak cerita yang beredar tentang bukit ini. Salah satunya adalah kisah pertemuan kembali Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah bertahun-tahun mereka dipisahkan karena bujuk rayu setan dan memakan buah huldi. Setelah keduanya diturunkan ke bumi, Nabi Adam berada di wilayah India, sedangkan Ibu Hawa berada di wilayah Irak. Perpisahan ini berlangsung bertahun-tahun, penuh kesedihan dan pembelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur perjalanan hidup mereka agar keduanya melalui proses taubat dan kesadaran diri. Akhirnya, mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, Arafah, setelah melalui perjalanan panjang, penuh penyesalan dan kesadaran akan kesalahan masing-masing. Pertemuan ini diiringi doa taubat yang diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Araf ayat 23. Artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-Araf 23. Doa ini mengandung beberapa pelajaran penting. Pertama, kesadaran akan kesalahan. Nabi Adam dan Ibu Hawa mengakui perbuatan mereka telah zalim pada diri sendiri. Kedua, harapan rahmat Allah. Mereka memohon ampun dan rahmat Allah menunjukkan bahwa manusia selalu memiliki kesempatan kembali kepadanya. Ketiga, pelajaran bagi umat manusia bahwa setiap manusia akan melakukan kesalahan. Namun kunci keselamatan adalah taubat dan kesadaran diri, bukan sekadar menghindari dosa tanpa hikmah. Jabal Rahmah menjadi simbol pengampunan dan refleksi bagi umat Islam, terutama yang menunaikan haji. Di sini, kita diingatkan untuk selalu mengakui kesalahan, memohon ampunan, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus. Kisah Nabi Adam dan Ibu Hawa di Jabal Rahmah bukan sekadar cerita sejarah. Ia mengajarkan kita taubat, pengampunan, kesabaran, dan perjalanan spiritual manusia. Setiap langkah di bukit ini adalah momen untuk merenung, belajar dari kesalahan, dan mengingat rahmat Allah dalam hidup kita. Tonton video selanjutnya untuk menyingkap semua.